Alright guys, akhirnya kita bikin video YouTube lagi setelah kayak sekian lama gue nggak bikin video YouTube. It's been a while dari apa yang gue kerjakan setiap harinya, kayak day-to-day activities gue yang akhirnya consume a lot of times. Dan akhirnya gue jadi nggak sempet untuk nge-create video-video panjang di YouTube untuk ketemu sama teman-teman semuanya. Tapi I believe in this stage, aku mau coba untuk serius buat nge-YouTube. Aku mau coba untuk serius untuk bikin konten yang agak sedikit lebih panjang, biar edukasinya tuh lebih menyenangkan dan lebih robust, lebih lengkap buat teman-teman semuanya. Dan di video kali ini, di playlist baru kali ini, aku mau coba untuk ngomongin tentang productivity. How to level up your game. Sebagai youngsters usia muda, mungkin sekarang kamu yang nonton itu ada di usia 25 ke atas, atau mungkin di 30 ke atas, atau malah mungkin 20-an. This video will fit for you. Dan di episode pertama kali ini, aku mau coba untuk ngebahas tentang rasa males yang biasanya kita hadapin. Mungkin title yang cocok buat video ini adalah lo tuh bukan males tapi lo tuh overwhelmed sama kondisi yang ada di kehidupan lo sehari-hari. Mungkin kalau lo sekarang adalah orang yang bekerja sambil juggling 2-3 kerjaan sekaligus, maksudnya adalah kerja sekaligus punya side income gitu ya di kerjaan lain, atau mungkin kamu adalah mahasiswa yang sekarang lagi jadi sandwich generation yang memang harus nyari uang juga, tapi harus kuliah juga, harus cepat lulus juga, tapi harus menuhin ekspektasi orang tua juga. Dan I think the video really suit for you. Video ini cocok banget buat kamu. Mungkin kita bahas dulu yang pertama banget ya. Poin pertama dari video kali ini adalah mitos tentang kemalasan. Tahu nggak, fun fact-nya sebenarnya banyak orang itu nggak males, tapi kayak mereka itu bingung untuk set priority. Akhirnya terlalu banyak hal yang mau dikerjain sama mereka, dan akhirnya mereka udah keburu mager duluan. In nowadays, kayak kita itu dihadapkan sama banyak banget hal, sama banyak banget priorities dalam satu hari, dan kemudian banyak banget pekerjaan, serta banyak banget informasi yang masuk. Aku as an assistant vice president for corporate brand di salah satu multinational company juga ngerasain kayak gitu, kayak juggling jadi AVP di multinational company, which is company yang gede banget, Fortune 45 company-nya. Aku juga seorang content creator dan aku juga lagi bangun bisnis aku sendiri di everyonespeaks.id. I think to divide your brain into three things at once itu tuh bukan satu hal yang gampang buat dilakuin, teman-teman. Tapi kadang-kadang aku menyatakan dan merasakan bahwa kadang-kadang tuh aku bukan males ketika banyak banget task list numpuk gitu ya, karena banyak banget tugas yang kayak numpuk. Tapi aku lebih ke bingung, ini sebenarnya mana yang aku harus hadapi dulu, mana yang aku harus lakuin dulu biar aku tuh bisa lebih produktif. Dan kadang-kadang kita tuh kayak terkunci atau terkungkung pada kondisi di mana aku harus produktif hari ini gitu. Fun fact-nya kayak dari hari Sabtu kemarin, mungkin karena kurang enak badan juga ya, aku tuh cuma leyeh-leyeh doang di kasur, sementara ada banyak banget hal yang harus aku kerjain sebenarnya. Di Sabtu dan Minggu ini aku tuh kayak bener-bener nyantai banget di kasur, nyantai banget di rumah, nyantai banget di kamar, dan turns out itu satu hal yang menyenangkan. I've been doing a lot of things for the past like 2 to 3 years back, teman-teman, sampai dengan sekarang setiap hari juggling between things, kemudian juga setiap hari juga harus meeting banyak banget sehari. Tapi aku menemukan bahwa kadang-kadang kalau kita nyantai dulu aja 1 hari 2 hari, rasanya tuh nggak akan bikin produktivitas kita tuh jelek atau hancur seketika gitu. So it's okay to not become productive di 1 atau 2 hari doang, teman-teman, apalagi pas lagi weekend. Jadi males itu muncul bukan karena kita beneran males ya, tapi karena kita memang bingung untuk priority. Kalau aku di 1 minggu ini prioritinya adalah untuk istirahat dulu aja. Nah, poin kedua yang mau dibahas itu adalah decision fatigue. Itu sama dengan main killernya kita. Jadi ada yang namanya decision fatigue, itu adalah kondisi di mana ketika kita take a lot of decisions in a day, di satu hari yang sama gitu, walaupun kita adalah orang yang terbiasa buat take a lot of decisions, tapi ada masa di mana kita tuh kena yang namanya decision fatigue. It happens a lot ketika kamu memang harus atau diharuskan ngambil decision terus-menerus dari jam ke jam. Meeting kamu, pulang kantor juga kamu harus ngambil decision, terus kemudian sebelum tidur kamu harus ngambil decision, kita bakal ketemu yang namanya decision fatigue. Nah, ini sebenarnya adalah satu hal yang penting banget untuk kita ketahui, bahwa manusia itu punya kapasitas otak yang cukup terbatas, teman-teman. Nggak mungkin kamu bisa bikin decision terus dan sharp terus decisionnya selama 1 hari penuh. Jadi yang harus dilakukan adalah, kalau menurut aku pribadi, kamu harus bisa priority. Misalnya hari Senin adalah waktunya kerja tok. Selasa baru kerja plus Devna Speaks gitu. Rabu baru kerja plus Everyone Speaks. Kamis kerja tok gitu. Jumat
Kerja plus Dava Speaks, itu yang biasanya aku lakukan. Jadi dalam 1 minggu tuh aku nggak kerja setiap hari, dari pagi sampai tengah malam, nggak juga. Ada momen di mana emang aku kerjain sampai tengah malam, ada momen di mana aku besoknya rest, ada momen di mana aku emang harus olahraga aja gitu. Ada momen aku pulang kantor hangout aja gitu, jadi nggak selalu melulu kita harus ada dalam kondisi yang kayak gitu terus. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga itu adalah the three task rules. Jadi kayak cukup kerjain 3 priority aja untuk 1 hari. Understand di kantor tuh banyak banget hal yang harus dilakuin, tapi kadang-kadang kita tuh suka nge-list down terlalu robust gitu, terlalu lengkap list down-nya kita. Jadi to-do list activity kita tuh banyak banget. Aku ngalamin kayak punya to-do list activity sampai dengan 10, sampai dengan 11 dalam 1 hari. Masalahnya tuh semua nggak bisa kelar dalam waktu 8 jam, guys. Kayak we need to really prioritize everything, teman-teman. Jadi prioritas aja 3 main task kamu untuk kerjaan, 1 main task kamu untuk bisnis kamu, 1 main task kamu untuk konten misalnya gitu. That's that simple. Nah yang keempat, clarity equals to motivation. Kadang-kadang yang bikin kita itu nggak mau bergerak itu adalah karena kita tuh nggak punya clarity yang jelas. Sebenarnya kalau aku kerjain A, tujuannya apa sih? Kalau aku kerjain A, why-nya kenapa? Kalau aku kerjain A, end goal-nya apa sebenarnya? We don't have that kind of clarity, so that kita tuh bingung gitu. Ini what's in it for me-nya tuh nggak dapet gitu. Kayak, ini buat gue tuh apa sih sebenarnya? Itu yang selalu gue rasain ya ketika kita nggak punya clarity. Jadi first thing first ketika dapat task di kantor, ketika mau ngerjain task di bisnis kamu gitu, we always need to seek for clarity first gitu. Kita harus tahu end goal-nya apa dan kenapa kita harus lakuin ini gitu. As an AVP di multinational company, itu adalah framework yang selalu gue pakai. Ketika gue dikasih task, gue akan coba untuk digest dulu, dan gue akan pikirin, what's in it for me, what's in it for the company, and what's in it for my team. And then after that, gue mau validate dulu. Aku validate dulu nih ke BOD aku. Kayak, is it what we really want? Is it something that is necessary to do currently? If yes, then I'll do it. I will cascade it to the team. If not, then I will move to other priorities yang lebih mepet waktunya gitu. Itu yang selalu aku lakuin. So we need to always find and seek for clarity before any action happens in our daily task, teman-teman. Nah terus habis itu kemudian yang terakhir adalah, kalau menurut aku pribadi ya, set your win for today. Jadi kayak kamu harus tahu win kamu tuh hari ini apa sih. You cannot win for everything, you cannot win anything ya teman-teman. Kayak atlet aja cuma bisa menang di satu caburnya dia sendiri biasanya gitu. Jarang ada atlet yang bisa menang di banyak cabur. And so are we. Kayak kita nggak bisa menang di semua cabur, kita nggak bisa menang di semua pekerjaan. Dan we need to pick one at every day, kita harus win di mana. Emang itu jadi opportunity cost ketika kita pick win di kantor, berarti mungkin kalau aku ya Dava Speaks-nya agak sedikit loyo. Tapi ketika aku pick win di Dava Speaks, berarti kantornya hari itu agak stagnan biasa-biasa aja gitu. Just do the bare minimum at the office, and then do maximum at my business. Atau vice versa, atau kebalikannya gitu. That's what I do actually. So, itu yang biasanya aku rasain. Kalau kamu, pernah nggak ngerasa kayak capek atau males gitu sama kerjaan kamu sendiri? Dan please komen ya teman-teman ya. Kalau misalnya ya aku mau tahu masalahnya teman-teman apa, and hopefully aku bisa bahas di next videos ya. Thank you very much and we'll see you again in Dava Speaks.